saya Rangga Andi Risokta peserta UKIN PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2020 Universitas Negeri Makassar program studi teknik otomotif dengan nomor daftar ujian 2020 405 304 dengan NIM 209007495015. Pada hari ini hari Senin tanggal 23 November 2020 akan melaksanakan UKIN dengan materi pokok gangguan sistem pengisian sepeda motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Untuk memulai pelajaran hari ini, silahkan siswa yang datang paling awal untuk memimpin berdoa. Silakan, Husen. Siap, bro. Siap, bro. Udah mulai. Doa selesai. Baiklah, kita sekarang ini berada pada kondisi pandemi, anak-anak. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Yang pertama, untuk kalian wajib memakai masker dan harus memakai masker dengan benar, yaitu menutup hidung sampai dagu. Silakan dicek maskernya masing-masing apakah sudah menutupi hidung sampai dagu. Tidak? Ya. Baiklah, setelah itu saya akan melihat perlengkapan kalian. Perlengkapannya lengkap? Lengkap. Tidak ada yang tidak pakai katalog ya? Baiklah. Terus silakan diangkat bukunya, buku, HP dan pulpen. Silakan. Saya ingin melihat perlengkapan belajar kalian. Ya, baik. Bagus sekali. Setelah itu saya akan mengabsen kalian. Aan, Angger, Adi, Husen, Fajar, Yuda. Nah, kalian sebanyak 6 ini diperbolehkan masuk. Itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan saat ini, di mana hanya maksimal 30% dari jumlah total. Nah, untuk yang tidak hadir hari ini atau yang sekarang belajar daring, nanti dapat mengakses video pembelajaran yang pertama. Yang kedua, bahan ajar yang ada pada Google Classroom kalian masing-masing. Jadi, untuk nantinya merasa ketinggalan atau sedang belajar daring, bisa mengakses pembelajaran hari ini di Google Classroom masing-masing. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya ingin tahu kalian minggu kemarin mempelajari apa saja. Saya ingin tahu yang sudah kalian pahami. Silakan, mengatakan. Ya. Pada pertemuan kemarin mempelajari tentang sistem pengisian sepeda motor. Salah satu kerusakannya adalah baterai. Ya, kita beri aplaus anak-anak. Nah, berikutnya, adakah yang ingin menanggapi lagi? Silakan. Ya, silakan lagi. Menambahkan, sistem pengisian berfungsi untuk mengisi kembali tegangan pada baterai saat motor itu menyala atau berjalan. Bagus sekali. Beri aplaus anak. Jadi di sistem pengisian itu berfungsi untuk mengisi kembali yang pertama baterai agar tidak habis. Jadi seluruh komponen kelistrikan itu mengambil tenaga dari baterai. Kalau diambil terus menerus dia akan habis. Maka dari itu perlu ada sistem untuk mengisi lagi, namanya sistem pengisian. Berikutnya untuk kerusakannya kira-kira apa saja? Silakan Angger. Kerusakan lain pada sistem pengisian dapat berupa baterai drop, kerusakan pada kiprok ataupun pada alternatornya. Baik,
Kita beri rumus. Setelah kalian bisa menjadi lulusan yang baik, saya rasa saat kalian membuka bengkel akan banyak sekali pelanggan yang dapat datang ke bengkel kalian. Jika kalian sudah memiliki listrik, tingkatkan lagi injeksinya. Maka dari itu kalian harus belajar dengan rajin di pembelajaran kelistrikan ini. Nah, berikut ini adalah saya tampilkan apa saja yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Kita lihat. Pada pertemuan kemarin kalian menggunakan kompetensi dasar 3.13 yaitu menganalisis gangguan sistem pengisian, di mana indikatornya adalah menganalisa kondisi tegangan pengisian sepeda motor, menganalisa indikasi kebocoran pada arus sistem pengisian. Nah, untuk pertemuan kali ini kalian akan mempelajari di KD 4 atau kompetensi dasar 4.13 yaitu memperbaiki sistem pengisian, di mana IPK-nya adalah mengevaluasi tegangan pengisian pada sepeda motor. Yang kedua, mengevaluasi kebocoran arus pada sistem pengisian. Jadi ada dua. Nanti silakan dipraktekkan. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran pertemuan kemarin. Kita lihat untuk pertemuan ini melalui membandingkan teks PowerPoint, latihan dan penugasan, siswa dapat mendiagnosis tegangan pengisian sepeda motor sesuai job sheet atau lembar kerja siswa dengan penuh responsif dan proaktif. Yang kedua adalah membandingkan teks PowerPoint, siswa dapat menganalisa kebocoran arus pada sistem pengisian sesuai job sheet atau lembar kerja siswa dengan penuh responsif dan proaktif. Jadi nanti kalian akan saya berikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan bersama kelompok, di mana di situ sudah ada step-step atau urutan atau SOP untuk melakukan analisa dan evaluasi dari sebuah kerusakan sistem pengisian. Perlu diingat nanti, intinya dari prinsip kerja sistem pengisian adalah alternator di sini berfungsi sebagai pembangkit listrik atau penyuplai listrik saat kendaraan bergerak. Saat itu tegangan yang terarusnya nanti akan dimasukkan ke regulator radiator agar tidak terlalu berlebih, itu dimasukkan ke baterai. Jadi baterai ini adalah sebagai tempat atau sumber arus utama. Sumber arus ini nanti akan dipakai mulai dari pengisian, pengapian, sistem penerangan dan seterusnya. Jika dipakai terus-menerus tanpa diisi oleh alternator, maka kemungkinan di sini akan drop, akhirnya baterainya akan rusak. Jika regulatornya rusak, maka arus atau tegangan yang masuk ke sini akan sangat besar, sehingga lama-kelamaan baterai juga akan rusak. Kita lanjut. Nah, ini nanti adalah step-step pemeriksaan baterai. Nanti bisa kalian lihat lebih lanjut lagi kalau belum jelas di halaman YouTube ini. Dapat diakses pada http ini di YouTube ini. Nah, isinya apa maksudnya di sini? Isinya nanti ini. Kalian memeriksa baterai ini, yang pertama adalah memeriksa kondisi visual baterai. Yang kedua, memeriksa tegangan baterai. Ketiga, memeriksa berat jenis baterai. Ada 3 pekerjaan di dalam baterai. Ya, di sana adalah kondisi visual, tegangannya, dan terakhir adalah berat jenisnya. Kita lanjut lagi. Pemeriksaan kebocoran arus sama. Kalian bisa lihat lagi nanti di halaman YouTube ini. Yang intinya nanti adalah memeriksa kebocoran arus dengan menggunakan multimeter, dengan cara menghubungkan terminal negatif baterai dengan prob hitam atau negatif dari multimeter, dan menghubungkannya dengan negatif baterai dengan prob merah
Ya, kabelnya di sini, kabel negatif baterai dengan probe merah dari multimeter. Lalu dilihat berapa besar kebocoran arusnya. Nah, di sini standarnya adalah maksimal 1 mA. Kita lanjutkan. Dan terakhir nanti kalian akan memeriksa tentang tegangan pengisian, di mana kalian harus menyalakan kunci kontak pada posisi on. Nah, ini mesin harus dalam keadaan menyala. Lalu menghubungkan probe positif dengan positif baterai dan probe negatif dengan negatif baterai. Lalu kalian akan lihat tegangan pengisiannya itu antara 14 sampai 16 volt. Ini nanti bisa kalian lihat. Kalau kurang paham nanti bisa dilihat di halaman ini. Nah, materi yang tadi bisa kalian dapatkan atau bisa kalian akses kembali di Google Classroom kalian masing-masing. Jadi nanti karena ada teman kalian yang melakukan pembelajaran daring, maka pembelajaran bisa didapatkan melalui Google Classroom dengan mengakses yang pertama bahan ajar, yang kedua video pembelajaran yang sudah saya berikan di Classroom. Nah, saya akan memberikan sebuah pertanyaan atau sebuah permasalahan untuk membimbing kalian mendalami materi kerusakan sistem pengisian. Yang pertama, kira-kira ya, baterai gampang drop. Bagaimanakah yang rusak? Ya, baterai gampang drop. Oke, silakan Yuda dulu. Kemungkinan ada beberapa kerusakan pada baterai atau kerusakan pada sistem pengisian. Ya, baterai gampang drop kemungkinannya pertama adalah di baterainya sendiri atau di sistem pengisian. Kemungkinan kalau ada kerusakan di komponen pengisian, di mana sepeda motor saat berjalan tidak mau mengisi, apakah kemungkinan kerusakannya? Silakan dan menanggapi. Ya, silakan. Baterai tidak terisi, kemungkinan terjadi kerusakan pada komponen pengisian, yaitu pada alternator dan regulator. Ya, kita beri plus. Nah, untuk mengecek kebenaran hipotesis kalian atau pendapat kalian, kita akan melaksanakan praktikum. Sebelum kalian melakukan praktikum, saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana nanti caranya untuk mendapatkan kelompok dengan melakukan lotre pada kertas yang akan dibuat oleh Aan. Silakan Aan dibagi menjadi 6 bagian, lalu kita buatkan lotre untuk teman-teman. Nah, ini kalian silakan pilih. Silakan kalian buka. Untuk yang mendapatkan angka ganjil nanti silakan bergabung dengan ganjil yang benar dengan benar. Oke, saya ingin tahu yang benar, angka benar, angka tangan. Ya, jadi yang kelompok pertama anak, terus Adi, terus Fajar. Jadi yang ganjil adalah Angger, Yuda, dan Hussein. Baiklah, silakan kursinya silakan ditempatkan di pojok untuk di sini nanti dilakukan praktikum. Silakan sementara bukunya bisa dikasihkan kursi agar tidak mengganggu proses praktikum.
Baik. Di sana nanti ada 2 kendaraan. Sekarang yang kelompok ganjil, silakan agak ke sini. Oke, yang benar di sini. Ya, salah satu dari yang ganjil mengambil sepeda motor lokasinya ke sana. Silakan, salah satu. Oke, silakan salah satu dari kelompok genap dan ganjil di sini untuk mengambil peralatan. Silakan. Salah satunya. Silakan ambil hidrometer di atas. Silakan. Ini hidrometer, silakan diambil satu persatu. Lalu diambil lagi. Yang pertama aki ada. Oke. Untuk yang kelompoknya A, silakan nanti diperiksa. Lalu berikutnya adalah multimeter. Di sana. Dan yang hitam ini dan yang merah silakan diambil. Yang merah di sana. Ya. Kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah? Untuk Angger dan Adi, silakan nanti mengambil troli sebagai dudukan prakteknya. Silakan. Silakan dibawa Adi. Silakan ya, di tempatnya di atasnya. Baiklah, saya akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Silakan diamati pada kelompoknya masing-masing. Kira-kira kekurangan apa yang ada di sini? Ya. Silakan nanti dilihat ya di alat dan bahannya. Coba dicek dulu. Apakah ada alat dan bahan yang kurang? Jika ada yang kurang, silakan angkat tangan. Ya, apa yang kurang? Kurang pajak, Pak. Sama? Sama, Oke, silakan ambil kekurangannya di gudang. Silakan. Sudah? Letakkan macun di ya di benda kerjanya. Oke. Silakan dikerjakan melalui urutan yang sudah ada di LKPD. Pak, silakan. Ada pertanyaan? Kenapa? Ya, kita lihat ya. Jika sel mengembang, kita lihat di sini. Apakah selnya rusak, ada kebengkokan atau seperti apa? Secara visual? Baik. 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 Berarti di sini kalian pilih yang baik.
Jadi kondisi sel masih baik seperti itu. Terus berikutnya apa ini? Terminal baterai. Nah, kita lihat terminalnya. Apakah di sini ada karat atau tidak? Silakan dicek. Tidak, Tidak, berarti kondisinya seperti apa? masih baik. Masih baik. Untuk kelompok yang genap, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sudah sampai mengukur berat jenis? Belum. Masih mana? Mengecek kabel. Kabel. Oke, silakan dicek dulu. Depan. Silakan diamati kondisi kabelnya seperti apa. Masih bagus, Pak. Masih bagus. Silakan nanti dicatat seperti itu. Untuk berat jenis bisa kalian isi ke sana. Pemegang baterai. Baik. Yang terpasang baterai sumbat di sini. Bismillah ya. Kondisinya bagus. Bagus. Pak, tanya Pak. Ya. Bagaimana cara mengisi air ini? Sekarang untuk Mengisi air ini. jadi kita masukkan ujung sini dalam sini. Semua yang kurang yang mana? Semua. Jadi air apinya ini nanti dikeluarkan terlebih dahulu, ya. Dikeluarkan terlebih dahulu menggunakan wadah, lalu kita isi satu persatu seperti ini. Terus kita balik seperti itu sampai dia menunjukkan batas strap di sini, upper lowernya ini. Gitu. Kalau sudah cukup kita tarik kembali. Kalau ada kotoran di tangan langsung kita bersihkan pakai wajur. Baiklah, saya ingin tahu saat kalian mengukur kebocoran arus, bagaimana prosedurnya? Langkah pertama kita off-kan dulu kontaknya, kemudian apunya kita arahkan ke ampere Silakan. dan kabel dari AVO yang positif ke kabel negatifnya aki, kemudian yang negatifnya AVO ke terminal negatifnya baterai. Ya. Bagus. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur tegangan pengisian baterai? Di kabel negatifnya aki dipasang dulu. Silakan dipasang. Setelah dipasang, bagaimana?
AV-nya kita arahkan ke volt Oh, silakan diarahkan ke volt. 50 dan kabelnya positif ke positif baterai dan negatifnya ke negatif baterai. Lalu Kemudian kontak di-on-kan dan dihidupkan motornya. tepatnya di angka berapa? Ya, ada di 15 volt. Jadi bagaimana kalau berada di 15 volt? Pengisian normal Normal. Terus ada tindakan? tidak karena Tidak. masih bagus. Oke, silakan dilepas kembali kabelnya. Setelah kalian melakukan praktek tadi, tolong disusun dengan baik laporan kelompok kalian. Nantinya akan saya suruh untuk mempresentasikan ke depan agar teman-teman kalian tahu apa yang telah kalian alami atau kendala apa atau bagaimana hasil dari praktikum kalian. Bisa dimengerti? Bisa. Baiklah, silakan didiskusikan dengan kelompok agar laporan kalian dapat tersusun dengan benar. Baiklah, setelah melakukan praktek dan menyusun laporan bersama kelompok, silakan salah satu perwakilan kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil prakteknya. Silakan, siapa yang lebih dulu? Ya, silakan Husain masuk ke depan. Ya, silakan. Laporkan apa yang kalian praktekkan tadi. Saya perwakilan dari kelompok ganjil ingin mempresentasikan hasil dari pemeriksaan yang kami lakukan. Didapatkan data sebagai berikut. Hasil pemeriksaan baterai. Kotak baterai masih baik, sel baterai masih baik, terminal baterai dan konektor juga masih baik, jumlah elektrolit masih cukup, kabel baterai masih bagus, pemegang baterai masih bagus dan layak, selang pernapasan baterai juga masih bagus. Oke, lanjutkan pada berat jenisnya. Dalam pemeriksaan berat jenis aki, kami melakukan pengisian air aki yang baru karena dalam baterai sudah dalam batas normal, tapi berat jenisnya masih kurang. Praktek yang berikutnya tadi apa? Hasil dari pemeriksaan tegangan pengisian, mengukur tegangan pengisian menghasilkan 15 volt. Tidak perlu ada tindakan karena masih bagus. Sedangkan pemeriksaan kebocoran arus, hasilnya tidak ada kebocoran.
dan tidak perlu ada tindakan. Bagus sekali. Mari kita beri aplaus. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, yang terakhir kelompok genap, silakan maju depan. Siapa? Silakan. Nah, silakan dilaporkan apa yang dapat. Saya perwakilan dari kelompok genap ingin mempresentasikan hasil dari praktek kami sebagai berikut. Kotak baterai berkarat. Tindakan hanya membersihkan. Sel baterai masih bagus, tidak ada tindakan. Terminal baterai dan konektor baterai kotor. Tindakannya membersihkan. Jumlah elektrolit cukup. Kabel baterai masih bagus, pemegang baterai juga masih bagus, selang pernapasan baterai juga bagus dan tidak perlu tindakan. Baik, lanjutkan ke berat jenisnya. Untuk berat jenisnya, semua komponen atau airnya masih bagus, masih layak pakai dan tidak perlu pengisian atau penambahan air. Ya. Untuk praktek yang berikutnya, apa data yang bisa didapatkan? Pemeriksaan kebocoran arus dan tidak ada kebocoran arus dan tidak ada tindakan. Mengukur tegangan pengisian, hasilnya adalah 15 volt, tidak perlu tindakan dan normal. Baiklah, kita beri aplaus. Silakan kita kembali ke tempatnya. Nah, dari presentasi teman kalian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi baterai yang bagus ada indikatornya. Yang pertama, kita lihat kondisi visual. Apakah di situ ada retak, ada kebocoran, ada karat, atau ada sel yang rusak. Untuk karat kita perlu membersihkannya. Kalau ada sel yang rusak, kita bisa mengganti yang baru. Nah, berikutnya ada berat jenis atau keadaan elektrolit dari baterai. Jika berat jenisnya kurang, maka kita isi. Tetapi setelah kita isi tetap kurang, maka kita mengganti dengan yang baru. Berikutnya kita lihat di sistem pengisian tegangan. Kita lihat batas standarnya adalah 14 sampai 16 volt. Ya, itu di RPM 5000 maksimal. Di angka seperti itu dikatakan normal. Jika ada di bawahnya, ada kemungkinan di alternatornya terjadi kerusakan sehingga energi listrik yang dihasilkan dari putaran alternator tidak sampai ke baterai dengan penuh. Jika tegangan pengisian lebih dari standar, lebih dari 16 volt, kemungkinan kerusakannya ada di regulator rectifier, di mana regulator tidak dapat menahan atau mengatur arus yang masuk ke baterai sehingga masuknya berlebihan. Bisa dikatakan nanti adalah overcharging. Seperti itu. Nah, baiklah. Untuk mengukur pemahaman kalian dalam pertemuan kali ini, saya ingin melakukan pengetesan tentang sistem pengisian. Linknya sudah saya share di Google Classroom, tolong diakses. Nanti tolong diisi nama yang benar, ya, terus kelas kalian. Lalu kalian next untuk mengerjakan soal berikutnya, ya. Sekarang silakan kalian bisa mengaksesnya. Ya, diakses ya pakai HP kalian masing-masing. Setelah mengkoneksikan dengan wifi bengkel. Nah, baiklah, waktu sudah habis. Kita nanti akan melihat responnya nanti. Saya akan download Excelnya. Oke, kita lihat. Ini sudah saya download. Ternyata ada
nama-nama yang di bawah KKM, yaitu ada Angger, Husen, Fajar, Yuda, dan Aan. Nama-nama tersebut nanti akan saya berikan remedial di rumah, juga sama materinya di Google Form untuk dikerjakan kembali agar nilainya bisa baik seperti punyanya Adi Sofyan. Sudah dimengerti? Sudah. Baiklah, kalau sudah dimengerti, kita akan bersiap untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan pimpin salah satu untuk berdoa. Baik, siap gerak. Sudah mulai. Sudah selesai. Baiklah, sebelum kita pulang, kita harus terus jaga semangat. Cut. Oke, nomor 2. Baiklah, sebelum kita pulang, jangan lupa kita harus jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan saat tiba ke rumah atau dari luar, dan terus semangat. Semoga Bisa. semoga Bisa. Saya Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.